Jadi si susuknya ini katanya dimasukin dulu ke air yang ada kembang 7 rupanya, kayak dicemplungin gitu. Terus dia bilang cuman kayak si ininya tuh diginiin, terus ditempel gini doang. Terus dia kayak baca-baca apa, udah hilang. Tiba-tiba kayak masuk dan nggak ada rasa sakit. Lu tahu gak di situ gua ngapain? Gua di situ tuh mau cari sesuatu yang orang itu juga bakal nyari juga. Jadi kayak pengasihan dari Ibu Ratu gitu, Bang. Kan dia masih pakai susu kan. Itu ketahuannya kata adenya waktu pas jadi lagi di ngajiin, dia kan meninggalnya malam ya. Jadi pas begitu meninggal, pas di ngajiin tuh bau bangke. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Randy Mulya di Narasi Misteri. Dan kali ini kita udah datangin narasumber, yang mana narasumber kita ini jadi saksi tentang seseorang yang punya kisah, buat gue sih dengernya pilu banget ya. Jadi seorang perempuan yang menjadi model ternama di salah satu klub malam terbesar di Jakarta. Nah, kita langsung ngobrol sama narasumber kita kali ini. Kak Abel. Hai. Kabar baik ya? Alhamdulillah. Nah, ini mungkin teman-teman narasi, teman cerita yang pernah nonton video lamanya Narasi Misteri. Kak Abel ini udah pernah datang ke Narasi Misteri, cerita di sekitaran rumah waktu itu ya, di daerah Soekarno itu ya? Iya, Jembatan Soekarno ya saat itu ya. Nah, ini ada videonya juga di deskripsi di bawah nih. Dan kali ini ada hal yang ternyata Kak Abel punya pengalaman tentang teman dekat apa gimana sih Kak? Sebenarnya kalau dibilang teman dekat sih nggak dekat-dekat banget ya. Cuman waktu pas mengalami kayak dia mencari hal-hal penglaris atau ya spiritual kayak gitu, cuman aku yang nemenin di situ. Karena dia terbuka sama aku doang. Oh, berarti bisa dibilang saat itu deket ya? Saat itu dekat, tapi setelah dia udah jadi model ternama, udah agak lost kontak. Model ternama ini bukan sekedar model maksudnya ya? Iya, bukan. Apa ya? Wanita penghibur juga ya? Bisa dibilang ya. Oke, dan saat ini beliau udah meninggal? Ya udah almarhum. Udah almarhum. Tapi sebelumnya gue nanya dulu ke Kak Abel, ini udah dapat izinkah dari keluarganya? Alhamdulillah. Cerita ini? Sebelum datang ke sini pun ngobrol sama adiknya, adik kandungnya, aku izin untuk menceritakan tetehnya gitu, kakaknya ya. Beliau sih bilang nggak apa-apa, diizinin asal disensor lah gitu. Oke. Mungkin lebih ke wajahnya ya? Iya, wajahnya mungkin disensor dan mungkin juga adanya bilang buat pembelajaran buat orang banyak gitu. Oke, karena banyak banget yang bisa diambil nih. Iya, yang bisa diambilnya lebih banyak gitu pelajarannya. Dan sengeri itu ya perjalanan hidupnya bisa ya? dibilang. Dan sepahit itu juga. Sepahit itu ya. Dan lo nyaksiin sampai semuanya itu ya? Nyaksiin. Oke, nah kita tahan dulu ya Kak. Ya. Nah buat teman-teman yang penasaran gimana yang terjadi sama kejadian ini dan gimana runtutan kejadiannya, tonton sampai habis, jangan di skip. Dan nanti Kak di saat videonya tayang ada atok yang digambarin sama timnya Narasi Misteri. Iya. Sosok apa yang dilihat atau sosok apa yang ada di pengalaman ini nanti akan ada di tayangannya. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman pribadi, kalian juga bisa ceritain di Narasi Misteri. DM aja ke Instagramnya Narasi Misteri atau klik link yang ada di deskripsi di bawah. Kalau gitu kita langsung dengerin pengalaman dari Kak Abel kali ini. Karena di dunia ini bukan cuman kita yang nempatin. Kak Abel, ya. Awalnya lo kenal sama beliau sampai semuanya itu terjadi gimana sih Kak? Jadi gini, awalnya itu ceritanya gue masih duduk di kelas 3 SMP. Dan gue tuh punya pacar lah ya.
punya pacar yang lebih dewasa dari gua, umurnya jauh 5 tahun di atas gua kan. Nah, waktu itu pacar gua ini ngajak ke salah satu tongkrongan dia di daerah Bogor ya. Ke daerah situ, ke tongkrongannya. Dan beberapa kali gua kesana, gua belum ketemu sama si cewek ini ya. Kalau gak salah ketemunya itu pas ketiga kali gua datang ke tongkrongan. Itu gue baru dikenalin sama si temennya pacar gue ini. Sebutannya namanya Tata ya. Jadi Kak Tata ini juga di atas aku 3 tahun umurnya. Nah, awal ketemu itu orangnya ceria, orangnya baik, terus dia itu enak untuk diajak cerita ya. Karena mungkin karena dia lebih dewasa kali ya, lebih di atas aku, jadi diajak ceritanya pun nyambung, enak. Udah gitu orangnya juga mungkin sefrekuensi lah gitu. Akhirnya berjalannya waktu nih, kita sering ngopi bareng, sering ketemu, pokoknya intens lah ya, ketemu mulu. Karena kan dia juga teman dekatnya pacarku ini kan. Akhirnya waktu itu dia cerita pengalaman hidup dia. Dia cerita, awalnya dia curhat-curhatan lah, namanya cewek sama cewek kan. Curhat-curhatan, dia bilang kayak dia nggak mau ada di posisi ini. Maksudnya dia pengen hidup lebih glow up lah gitu. Lebih lebih grow lagi gitu. Grow up gitu, maksudnya lebih pengen yang lebih baik lah kehidupannya. Karena dia cerita hidup dia ini ya susah lah gitu. Dibilang susah ya emang bukan orang punya gitu. Jadi dia tuh sering sakit hati sama omongan orang, sama saudara, kayak ya dibilang gak punya apa-apa, gak bisa bangkit, dibilang kayak sekolah pun putus kan, dia cuman sampai duduk di SMP doang waktu itu. Jadi dia bilang ngelihat orang-orang yang masih sekolah tuh sirik, karena mungkin dia gak bisa seperti mereka gitu. Akhirnya dia bilang sama aku, dia tuh udah kerja, di umur dia masih sekitar 15-16 tahun tuh dia udah kerja. Namanya aku masih polos ya, jadi aku ya bertanya dong, kakak kerja apa? Ya dia bilang, adalah dek, jangan taulah kerjaan aku, dia bilang gitu. Cuman karena kita sering jalan, mungkin juga waktu itu kita ya pernah nginep bareng kayak gitu-gitu kan. Nah jadi kita lebih sering curhat-curhatan kan, namanya cewek sama cewek. Akhirnya dia ngebuka lah dia itu kerja apa. Akhirnya terbuka banget nih sama aku. Akhirnya ya pas udah sekian lamanya kita selalu ketemu, selalu nginep bareng kayak gitu, akhirnya dia terbuka kalau dia tuh kerja malam. Tapi waktu umur dia 15-16 tahun ini, pas awal aku kenal, dia cuman bilang dia itu cuman kayak open BO kerjanya. Jadi bukannya di salah satu karaoke atau apa, enggak. Jadi kayak dapet dari orang kayak gitu, mungkin channel dari siapa jadi jalan gitulah, gitu-gitu kan. Nah itu kan aku belum ngerti ya, maksudnya apa open BO, apa itu aku belum ngerti. Akhirnya setelah aku udah 2 tahun kenal dia dia ini minta antar sama aku, minta antar untuk kata dia kayaknya harus punya pegangan deh, kayak gitu. Maksudnya pegangan tuh kan kayak penglaris gitu-gitu kan, kayak buat cantik atau apa. Aku sempet nyangkal, aku bilang kayak gak usah lah kak, maksudnya gak usah pakai kayak gitu kan, dulu emang udah cantik juga kan, maksudnya kayak takutnya ada apa-apa kalau pakai kayak gitu. Cuman dia bilang enggak, soalnya juga banyak kok yang pakai kayak gini terus lebih maju, hidupnya lebih maju, kata dia gitu. Cuman kan ya udahlah, itu balik lagi terserah dia. Terus aku sempet agak lost contact berapa bulan sama dia. Tiba-tiba dia ngabarin kalau dia itu mau berangkat, dia mau ke Papua, dia bilang gitu. Tapi dia bilang jangan bilang sama siapa-siapa. Kata dia di Papua itu dapet channel dari temen dia yang udah kerja di sana. Akhirnya aku bilang ya udah kak, hati-hati ya. Nah dari dia di sana tuh aku nggak pernah komunikasi sama dia pas dia selama di Papua itu. Cuman 1,5 bulan kayaknya dia udah pulang lagi, nggak sampai 2 bulan pulang lagi. Begitu pulang dia berangkat lagi. Jadi dia tuh sering kerja di luar, dari yang pas dia awal kan kerja di Papua itu kan. Dari situ dia berangkat terus nih. Tiba-tiba aku nanya, kenapa kak nggak dilanjutin lagi di sana kerjanya? Terus dia bilang kayaknya enggak, soalnya
kata dia agak ngeri juga katanya, maksudnya kayak lingkungannya agak ngeri lah di sana itu katanya gitu. Kata dia nggak nyaman lah sama lingkungannya. Akhirnya dia tuh kalau nggak salah cuman ada berapa minggu doang di Bogor ya. Terus gak lama ada callingan lagi buat pindah kerja LC di Samarinda. Tapi aku nggak tahu ya, maksudnya kerjanya di Samarinda di karaoke mananya nggak tahu. Cuman selama dia di Samarinda ini sering chatan sama aku, kayak nanyain kabar, gimana kabarnya deh gitu-gitu. Pokoknya ya karena dia baik lah, kadang suka transfer uang jajan gitu. Karena kan aku kan waktu itu kan belum punya rekening ya, jadi dia suka transfer lewat mamaku kayak gitu-gitu buat jajan lah 100.000 atau berapa gitu-gitu kan. Aku jadi suka gak enak kan, kadang aku juga gak minta gitu kan. Dan dia pun ceritain dia ngapain aja di sana, cerita juga. Cerita, karena dia bilang dia mau merubah hidup, dia mau merubah nasib, dia bilang gitu. Kayak ibaratnya karena dia tulang punggung keluarga, anak pertama, dia masih punya adik 2, terus juga bapaknya kerja serabutan, ibunya cuman kayak ya jualan-jualan yang punya orang gitu loh Kak, kayak baju atau apa gitu, kayak jual-jualin lagi. Jadi dia lebih ke, dia karena tulang punggung dia harus mengadu nasib lah di kota orang gitu kan. Dia bilang sama aku, dia cerita ya kerja di sini emang nggak bener, cuman ya ibaratnya mau gimana lagi kayak gitu. Tapi dia sadar saat itu ya, sadar, dia sadar itu. Dia sadar melakukan itu karena dia pikir ini jalan satu-satunya buat dia merubah nasib dia gitu loh. Karena mungkin gini kali ya Kak, kan dia tamatan SMP, bingung, mungkin bingung nyari kerja untuk kayak mau masuk ke kantor juga gak mungkin. Ibaratnya mau jadi, maaf misalkan kayak pembantu rumah tangga juga mungkin gengsi kali ya. Kalau misalnya anak zaman kayak sekarang kan gengsi gitu kan. Terus dia mau jualan juga bingung, gak ada modal gitu mungkin. Jadi mau gak mau itu kayak mungkin ngepaksain diri kali ya, maksain diri untuk gimana caranya dia bisa merubah nasib keluarganya dengan cara kayak gitu. Jadi dia cerita ya kerja kayak gini tuh emang gak baik, tapi harus dilakuin karena dia mau merubah nasib. Emang dari situ lumayan Kak, penghasilan dia lumayan waktu di Samarinda itu ya. Tapi wajah badannya emang cantik. Wajahnya emang cantik. Wajahnya emang ya orang Sunda lah ya, wajah-wajah Sunda gitu loh, cantik. Terus kan dia ada Jawanya juga ya, bapaknya Jawa kan. Posturnya juga emang udah bagus. Iya, emang udah bagus. Sebenarnya nggak usah diapa-apain pun emang udah naturalnya juga bagus gitu. Emang ibaratnya udah ayu lah gitu dari naturalnya pun gitu. Tapi mungkin ya balik lagi namanya manusia kan nggak ada puasnya kan, pengen lebih cantik, pengen lebih ini itu gitu kan. Terus juga mungkin saingan dia lebih banyak kali kalau kerja kayak gitu kan. Karena kan cewek sama cewek kan, kerja kayak gitu kan ibaratnya saingannya tuh oh harus ada yang lebih cantik, harus kayak gini, harus kayak gitu kali. Nah waktu itu di Samarinda setahun, pindah ke Bali. Itu belum nggak pulang ke Bogor, jadi dia langsung dari Samarinda ke Bali setengah tahun kalau nggak salah di Bali, nggak tahu pokoknya 6 bulan atau 7 bulan. Terus jadi waktu pas dia masih di Samarinda kan dia setahun nih kontrak, sempet pulang dulu ke Bogor. Sempet pulang. Nah sempet pulang ini dia mungkin cuman kayak lagi liburan kali ya, cuman sekitar sebulan lebih lah di Bogor ini karena ke keluarganya kali nengok gitu kan. Nah waktu itu dia ngajak aku ketemu, Dek ayo kita ketemu, kita makan yuk, apa gimana kata dia, maksudnya main gitu-gitu kan. Aku bilang ya udah Kak. Akhirnya dia cerita-cerita pengalaman dia nih selama di Samarinda ini. Dia bilang katanya di sana kerjanya tuh harus pakai pemakaian susuk. Jadi ditawarin waktu pas dia nyampe. Jadi dia nyampe ke sana seminggu tuh ditawarin sama mamihnya gitu ya. Kayak sebut aja mamihnya lah itu. Jadi ditawarin mau pakai boleh, enggak pun enggak apa-apa katanya. Tapi ya namanya balik lagi kita manusia nggak ada puasnya. Ketergiur dong dia pengen mencoba. Akhirnya dia pakailah, katanya dia pakai susuk waktu pas di Samarinda. Karena ditawarin sama si mamihnya ini. Dan persaingan ya? Saingannya juga banyak kan, yang lebih cantik dari dia pun banyak, yang udah paling cantik juga ada yang top lagi lebih cantik juga banyak gitu kan. Nah dia bilang dia harus pakai ini susuk ini, mungkin dia lebih biar pede lah gitu, lebih pede. Dia bilang ke aku katanya dia pakai susuk tuh sekitar ada 6 ya, kalau nggak salah 6 kan 6 apa sih kayak kayak emas gitu ya, kayak panjang-panjang gitu kata dia. Tapi di situ tuh kan aku nggak tahu ya, maksudnya nggak ngelihat karena diceritain sama dia aja kan. Jadi dia bilang
waktu pemasangan itu dianterin sama maminya ini ke tempat salah satu kayak guru spiritual gitulah ya di daerah sana. Dan guru spiritual itu emang selalu nanganin cewek-cewek dunia malam yang buat make susuk lah atau pengasihan atau apa gitu. Jadi emang selalu cewek itu aja, cewek-cewek dunia malam aja yang datang ke dia itu. Akhirnya dia cerita awalnya tuh cuman disuruh bayar mahar gitu, katanya nggak tahu berapa deh, aku lupa deh berapa jutanya tuh, berapanya lupa. Terus udah kayak gitu datang disuruh bawa apa kayak air sebotol aqua gitu, terus nanti kan kayak nggak tahu dia ngebacain apa gitu ya, namanya orang Kalimantan kan ya itu ya Samarinda. Udah gitu disuruh cuci muka. Jadi si air itu udah dijampe kali ya, udah dibaca-bacain, disuruh cuci muka. Terus ngelapnya itu nggak boleh dibasuh gitu, jadi harus di tap-tap gitu doang, pakai tisu atau pakai handuk. Terus udah kayak gitu, dia tuh cuman berdua doang nih katanya sama si guru spiritual ini di kayak ruangan gitu ya, cuma berdua. Terus diliatin mau yang mana, mau yang lebih paten, maksudnya mau lebih super gitu ya, lebih bagus, yang biasa aja, apa gimana nih? Karena ada dua tipe, mau yang lebih banget atau yang biasa aja. Dia pengen yang lebih dong, pengen yang lebih bagus lah. Kalau ibaratnya kata ini mah kayak diamond lah, yang lebih bagusnya gitu. Jadi dia pasang, itu bentuknya kata dia kayak jarum pentul gitu, apa sih kayak ujung jarum pentul gitu, tau gak sih kayak jarum kecil, warnanya tuh emas kata dia, tapi emas, bener-bener emas, dia pegang pun emang emas, bukan kayak yang imitasi, bukan apa, enggak, emas, itu emang bener-bener kan dipegang dulu, suruh nih pegang dulu katanya biar percaya ini emas atau cuman tipuan doang gitu. Tapi dia pegang, dia lihat pun emang emas gitu. Beneran emas beneran. Akhirnya ditanya mau berapa, dia bilang mau 6. Jadi di area sini di dagu, kanan kiri, di dekat mata, di daerah hidung, sama di sini. Nah abis itu udah dipasang. Jadi si susuknya ini katanya dimasukin dulu ke air yang ada kembang 7 rupanya, kayak dicemplungin gitu. Terus gak tahu ditunggu berapa menit, terus dia suruh tutup mata nih, terus itunya kan udah diambil kan sama si guru spiritualnya. Terus dia bilang cuman kayak siinya tuh diginiin, terus ditempel gini doang, terus dia kayak baca-baca apa, udah hilang, tiba-tiba kayak masuk. Dan gak ada rasa sakit. Dia bilang sama aku tuh, kan aku nanya, itu sakit gak sih? Kan aku pikir kayak namanya kan kayak agak, dia bilangnya kayak jarum kan, aku pikir kan sakit kan. Dia bilang katanya gak ada rasa apa-apa. Nah udah gitu kan udah selesai dia beres nempelin itu kan, terus dia bilang gini, tapi kalau dia pulang ke Bogor gitu ya, ke kota dia, itu udah nggak berfungsi lagi. Jadi berfungsinya cuma saat di situ aja, saat dia kerja di Samarinda ini ya. Beda pulau nggak berfungsi? Nggak, katanya kan kalau udah lewatin laut gitu kayaknya udah nggak ada khasiatnya lagi, jadi cuman di situ aja khasiatnya. Karena katanya kalau orang Kalimantan itu percaya kalau kamu masangnya di sana ya bermanfaatnya di sana aja. Kalau kamu datang ke asalmu ya nggak ada, udah nggak ada apa-apa lagi, udah nggak berbinar lagi gitu. Akhirnya dia bilang ke aku, tapi aku nggak bisa deh kalau nggak kerja, karena kan sebulan lebih kan lumayan ya buat ngumpulin uang buat dia nanti pulang lagi ke sana. Akhirnya dia bilang dia mau kerja di sini, karena kan mungkin teman-temannya yang di sana di Bogor juga kan ada yang beberapa kerja kayak gitu juga gitu kan. Dia minta tolong sama aku, coba deh cariin dong guru spiritual yang bisa masang susuk lagi. Sedangkan aku mikirnya gini loh, tapi kan kak udah dipasang di sana, maksudnya kan yang di sana aja yang kakak pasang kan belum dicopot kan, ibaratnya gitu. Terus masa di sini masang lagi? Terus kata dia iya juga ya, atau apa kek buat biar kelihatan lebih menarik, kata dia, buat kelihatan lebih pede, karena dia bilang kalau dia nggak pakai semacam kayak gitu tuh nggak pede, katanya buat ketemu sama tamu, buat ngobrol itu nggak pede, katanya nggak bisa ngomong lah, katanya gitu. Nah terus dia minta tolong sama aku, ya udahlah cariin orang yang bisa gimana caranya pakai penglaris lah gitu. Aku lah nanya-nanya lah ke temen aku, kan gak ada yang punya kenalan kan. Akhirnya aku ingat, oh iya mamaku ini punya teman
Jadi temennya mama aku ini dia itu kan agak sensitif yang bisa ke hal-hal spiritual gitu kan ya. Karena dia tuh ada bayi ambar gitu loh, punya bayi ambar. Apa tuh? Bayi ambar tuh kalau katanya itu hilang di kandungan tapi hilang gitu aja. Oh, oke. Ini si guru spiritualnya ini nih. Iya, yang kenalan mamaku ya. Jadi dia itu punya bayi ambar beberapa gitu. Itu tuh yang di kandungan dia hilang, tapi bukan keguguran gitu, yang hilang begitu aja. Nah, tapi kan katanya kalau bayi kayak gitu kan tetap harus diurus kayak anak ya. Jadi tetap kayak ibaratnya misalnya dia semakin besar dibeliin baju yang sama juga seumuran dia gitu. Tapi dalam sisi goib nih. Goib. Jadi kayak diurus gitulah si anak ambarnya ini gitu. Nah, aku ingat bahwa si ibu ini tuh emang bisa ngobatin kayak orang yang kesurupan atau yang misalnya kena guna-guna orang atau apa, bisa ngelihat juga lah karena kan dibantu sama anak ambarnya ini. Sebenarnya dia tuh nggak bisa ya, basicnya tuh cuman sensitif aja. Tapi karena dia punya si anak spesial ini nih, anak ambar ini, jadi dibantu sama si anak ini. Akhirnya aku minta tolong lah sama mama aku buat hubungin temennya ini kan, si ibu ini. Terus mama aku bilang ya udah emang mau ngapain? Nanya dulu dong, maksudnya kan nggak mungkin tiba-tiba ngasih gitu aja. Aku bilang enggak, teman aku cuman pengen ngobrol aja, pengen nanya, takutnya ada apa-apa soalnya dia katanya nggak enak badan gitu-gitu. Aku alasan kan. Karena kan aku nggak mungkin jujur sama orang tua aku kan. Aku alasannya teman aku pengen ngobrol, soalnya dia katanya lagi kurang enak badan, kayak ketumpangan. Aku bilangnya gitu. Ya percaya dong orang tua aku, dikasih lah nomornya. Aku yang hubungin. Aku bilang ibu bisa ketemu nggak? Oh ya udah ke rumah aja. Dikasih lah alamat dia kan. Datang nih aku sama Kak Tata ini, datang ke alamat si ibu. Terus awalnya yang aku dulu yang ceritakan bahwa teman aku ini kerjanya kayak gini di hiburan dunia malam lah gitu. Terus dia emang sudah terbiasa sama hal-hal yang kayak pengasihan atau kayak gitu-gitu. Terus dia juga harus jujur dia tuh pakai apa. Jujur lah kalau dia tuh masang susuk waktu di Samarinda ini. Tapi karena dia lagi pulang ke sini sebulan lebih, ibaratnya si susuknya itu udah gak ada manfaatnya lagi karena kan cuma di sana aja. Dia cerita semuanya tuh kayak gitu. Si ibu bilang ya udah, tapi ibu nggak bisa ya kalau untuk masang kayak gitu karena nggak ada medianya juga. Jadi bisanya cuman kayak buat buka aura lah gitu. Buka aura doang mah bisa katanya teh. Tapi kan dia nggak mau kalau cuma sekedar buka aura doang, nggak mau. Dia kan pengen yang gimana caranya dia bisa pede buat ngobrol sama tamunya atau gimana caranya buat ngelobi tamunya kayak gitu kan. Akhirnya dikasih clue gini, ya udah mau nggak pakai makeup aja. Dikasih kayak ibaratnya daripada pakai yang susu kayak gitu-gitu, udah pakai makeup aja sini, makeupnya yang suka dipakai. Misalkan dia suka pakainya bedak apa, foundationnya apa, lipstiknya apa, maskaranya apa, semualah yang buat makeup dia ini sehari-hari kasih ke si ibu, nanti di ngajiin lah gitu. Kayak diajiin lah gitu, diajiin nih si peralatan makeupnya ini. Tapi syaratnya ya gak boleh dipakai sembarang orang. Jadi cuma dia doang yang boleh pakai itu. Misalkan satu lipstiknya ini dipakai sama orang, ya nanti dipakai sama dianya lagi udah nggak ada khasiatnya. Tapi balik lagi si ibu selalu bilang, tapi balik lagi kamunya juga harus percaya kalau ini tuh bakal berkhasiat. Kalau hatinya nggak percaya, nggak akan ada apa-apa, nggak ada efeknya gitu kan. Karena dia emang udah bulat banget gitu ya, hati dia, pikiran dia udah bulat pengen itu semua. Ya kan dia udah pakai susu kan, jadi dia percaya dong sama hal itu bakal bisa berefek ke dia itu kayak gimana. Ya dia percaya, hatinya udah percaya gitu. Akhirnya ya udah dikasih tuh beberapa kosmetik dia yang sehari-hari dia pakai buat kerja lah, dikasih. Terus ibu bilang nanti besok aja ambil laginya. Jadi di ini dulu sama si ibu dipuasain dulu lah katanya gitu. Gak ngerti lah aku juga, pokoknya dipuasain dulu si ininya tuh, si kosmetiknya tuh buat diaji-ajiin dulu lah. Jadi nanti diambil setelah udah beres gitu. Oke. Nah udah gitu besok nanti datang lagi aja ke sini sore, si ibu bilang gitu kan.
Ya udah, besok datang lagi nih buat ngambil kan. Terus ibu bilang nih, tapi jangan dipakai siapa-siapa ya, ingat ya, jangan sampai dikasih siapa-siapa. Pokoknya bedain aja, coba bedain tempatnya yang udah sama si ibu dikasih si penglaris itu mungkin ya dari make upnya, dibedain tas make upnya sama make up yang nggak dipakein, dibedain tuh sama dia. Kayak gitu kan aku tahu ya, jadi aku nggak mungkin pakai juga kan. Waktu itu tuh kita lagi main kemana ya waktu itu tuh? Oh, kita lagi nginep. Kita lagi nginep karena dia kalau nggak salah tuh kayak gue lagi check ini gitu kan. Mungkin dia habis check-in sama itunya kali ya, aku nggak ngerti lah pokoknya. Di hotel mana gitu waktu itu, di hotel daerah rumah aku di Bogor. Terus dia bilang, pada kesini aja, kita ngopi lah gitu kan, lumayan juga kan, hotelnya kan besok kan baru check out kan. Kita pada nginep lah di situ. Jadi sama aku tuh bawa teman satu, terus dia juga bawa teman dia, jadi berempat nih. Jadi ada teman dia, terus sama aku dan teman aku juga, jadi berempat cewek-cewek doang nginep lah di situ. Nginep di situ karena temen dia nggak tahu kan, maksudnya dia pakai apa gitu. Dia tuh kan bawa-bawanya tas make upnya yang itu aja kan, yang udah diajiin itu kan. Dibukalah sama temen dia, minta bedak ya. Karena kan kita mau pergi nongkrong, malam-malam tuh jam 7 kalau nggak salah. Mau pergi ngopi lah gitu kan. Minta bedak ya. Diambil langsung sama dia, sama tempat-tempat make upnya. Jangan, langsung gitu kan. Orang kan bingung kan, kok pelit banget sih ini orang. Kalau aku kan udah tahu itu ada apanya kan. Jangan dipakai ya, kata make up gue nggak boleh dipakai sama orang. Terus ditanya dong sama temen dia ini, lah emang kenapa, orang gue cuma bagi dikit. Enggak, jangan, udah deh kepo, nggak usah pakai barang orang. Kata dia alasannya gini, dia nggak suka mau barang itu make up atau apapun pakai sama orang, katanya gitu alasannya. Alasan dia kayak, gue nggak suka barang gue itu dicampur sama kulit orang atau gimana, pokoknya dia nggak mau. Dia bilang katanya dia tuh kan orangnya pengen steril atau apa gitu kan. Jadi kan bikin orang nggak mikir aneh-aneh. Aku mah diem. Terus dia noel aku, untung aja kata dia gitu kan. Ya karena dia takut kan, untung aja kata, aduh kayaknya gue teledor banget nih, ini harus diumpetin. Jadi dia umpetin lah, nggak ditaruh sembarangan kan. Makanya aku bilang, jangan taruh sembarangan, kita nggak tahu, orang kan pengen nyoba-nyoba atau gimana ya kan. Habis itu dia sebulan itu seminggu tuh 2 kali selalu aja dia ada kerjaan. Entah itu kerjaan untuk, boleh sebutin gak sih? Boleh. Pokoknya kayak BO gitu ya. Terus ada juga yang cuma nemenin makan, ngobrol kayak gitu-gitu doang, atau nemenin main golf kayak gitu-gitu doang. Nggak semuanya. Nggak semuanya yang negatif. Ada cuma nemenin makan doang atau nemenin ngobrol doang. Nggak semuanya main ya. Karena mungkin dia itu balik lagi pakai yang makeup itu ya. Jadi orang pun mikirnya, ini kayaknya nggak harus dimacem-macemin pun diajak main ngobrol juga. Orang udah seneng. Kayak ibaratnya dikasih duit juga nggak sia-sia gitu mungkin ya. Bahkan waktu itu dia pernah cerita nemenin makan doang tuh 2 juta kayak gitu. Jadi kan lebih kayak siapa yang nggak mau kan, maksudnya kayak ibaratkan dia makan doang, gue aja mau kok dikasih segitu kan, ibaratnya 2 juta kan, mau siapa yang nggak mau gitu. Terus dia bilang kayaknya uang udah cukup nih, jadi kan dia kan selama sebulan itu kan kerja ya. Terus dia bilang kayaknya udah cukup nih, nanti dia mau balik lagi lah, tapi minggu depan, dia bilang gitu kan. Oh ya udahlah kak, aku bilang gitu kan. Pokoknya itu tuh di chat tuh dia bilang nanti aku mau balik lagi deh ke Samarinda katanya. Karena dia bilang uangnya udah cukup nih buat tiket pesawat atau buat hidup dia nanti di sana kan. Dia juga kan nggak mungkin langsung kerja kan, pasti kan istirahat dulu baru sampai atau gimana kan, ya buat makan buat hari-hari lah gitu. Terus juga buat pegangan keluarganya lah mungkin kan. Terus karena ninggalin lagi. Karena ninggalin lagi kan, jadi harus ada pegangan lah buat orang tua gitu kan. Akhirnya seminggu tuh aku nggak ketemu dulu tuh sama dia sebelum dia berangkat. Aku nggak pernah ketemu. Tiba-tiba dia udah di sana. Jadi terakhir aku ketemu itu yang pas main nginep itu, nginep di hotel itu kan. Terus gak pernah ketemu lagi. Seminggu sebelum dia berangkat ke sana emang juga udah gak pernah ketemu, tapi chatan gitu. Biasalah suka komen-komen kayak gitu-gitu kan. Terus dia bilang, "Dek, aku udah di sini loh," kata dia. "Oh, udah sampai?" Aku bilang gitu. "Iya, udah sampai gini-gini, makasih ya," kata dia. "Oh iya," bilang gitu kan. Tapi kan aku nggak dikasih tahu ya sama si ibu itu, si makeupnya itu berapa lama jangka
apa ya, efeknya itu berapa lama, jangkanya kan nggak dikasih tahu. Ya pokoknya si ibu bilang ya udah diajuin aja gitu, tapi kan nggak dikasih tahu ini cuman berlakunya cuman sebulan 2 bulan gitu kan, enggak kan. Ya mungkin di sana dia nggak tahu ketemu lagi sama guru spiritualnya yang masangin dia yang lama. Kayaknya sih iya, karena dia bilang kalau nanti balik lagi ke sana juga gue harus, kalau kata kita kayak top up lagi. Oke, paham. Jadi mungkin kan dia udah sebulan lebih kan nggak di sana kan, ibaratnya efeknya udah hilang nih dari si susuk ini. Nah jadinya ibaratnya dia harus top up lagi gitu. Kalau kata kita mah kayak top up lah gitu kan, biar ibaratnya bisa berbinar lagi gitu, bersinar lagi gitu. Udah, terus gak lama itu dia cuma 3 bulan tuh. Yang terakhir dia berangkat ke sana lagi tuh terakhir cuma 3 bulan doang di sana. Terus dia pulang, dia ada tawaran kerja ternyata di Jakarta. Nah udah gitu dia bilang, "Deh nanti kita deket, aku nanti punya apart." Dia gitu, dia tiba-tiba langsung gitu. Dia tiba-tiba langsung bilang, "Nanti aku punya apart." Kata dia sih udah disewain apartemen lah daerah Jakarta Selatan. Oh aku bilang itu bagus dong kan, nanti aku main ya, aku bilang gitu kan. Iya nanti kamu main, atau nanti aja deh kalau aku ke Bogor aja gitu mainnya. Ya udah nih, udah gitu dia pindah dari Samarinda ini ke Jakarta. Dia bilang dia ada kerjaan yang lebih bagus lagi kata dia. Mungkin dia bilang kayaknya aku udah nggak kerja LC lagi, kata dia gitu. Aku kan bingung ya, nah terus kerja apa kak? Nanti juga kamu tahu deh, doain aja ya. Dia ngomong gitu, doain ya deh biar aku sukses. Udah nih, ya udah tuh. Terus gak lama dia udah pindah sekitar kayak 3 mingguan di Jakarta. Pulanglah ke rumah orang tuanya kan. Pulang ke rumah orang tuanya, nelfon aku. "Dek, temenin kakak yuk ke Sukabumi." Kan aku bingung ya, ngapain ya, aku bilang gitu. "Ngapain kak?" "Udah temenin aja sama pacar kamu ya." Soalnya kan pacar aku kan temen deket dia kan. Terus dia bilang, "Nanti aku kasih uang lah buat jajan-jajan." Oh ya udah gampang kak, aku bilang gitu kan. Pokoknya dia intinya minta supirin mobil dia, kan dia kan punya mobil kan, udah beli mobil tuh. Waktu itu kalau nggak salah mobilnya Jazz RS deh. Dia beli yang pertama tuh dari kerja yang di Samarinda itu. Nah terus berangkatlah kita ke daerah Sukabumi. Terus aku kan nggak banyak nanya kita mau ngapain, terus kita ke sana mau ke siapa gitu. Aku pikir kayak apa cuman nemenin dia liburan ya, aku pikir gitu kan. Ternyata di tengah jalan dia cerita sama aku, bilang gini, "Nanti kita ketemu ya sama kenalan aku." Aku pikir kan kenalannya tuh kayak om-om gitu kan ya, aku pikir kan, karena kan dia kerjanya kayak gitu. Aku pikir kenalannya, aku pikir om-om nih. Terus kata dia, "Om-om kak," aku nanya gitu kan. "Enggak lah bukan, ini mah udah nanti juga lu tahu deh," katanya gitu. Gak cerita apa-apa, nyampe nih ke rumah tersebut. Udah nyampe, kayak dia tiba-tiba udah akrab. Nggak tahu mungkin dia udah callingan kali ya. "Oh iya," pokoknya dia manggilnya si Abah ini. "Oh iya Bah, gini kenalin teman." Udah kan aku kenalan sama si Abah ini, dan aku juga gak nanya ini Abah siapa nih, Abah gitu kan, kayak bapak-bapak gitu. Ya udahlah kita masuk ke rumahnya si Abah ini. Dia ngomong lah, aku dengarnya dia ngomong gini, "Jadinya gimana? Mau sekarang aja apa nanti?" Kan bingung ya. Apa tuh? Maksudnya mau sekarang aja apa nanti tuh mau ngapain kan gitu kan pertanyaan nih. Aku sama cowok aku tuh kayak lihat-lihat kayak ngapain ya? Kita kan bertanda tanya kan, nggak tahu dia ke situ mau apa. Gak ngejelasin juga tuh. Gak ngejelasin, cuma bilangnya mau ketemu sama kenalan dia gitu doang. Ya udah nih. Si Aba-aba ini bilang nanti aja malam datang lagi ke sini jam 8 lah kata dia gitu kan. Oh ya udah berarti kita cari hotel dulu ya kata si temanku ini kan, si kakak ini. Dia bilang, "Ayo deh kita cari hotel deh daerah sini." Karena kan itu daerah pelabuhan yang pantai ini deket yang banyak nelayan gitu loh. Yang deket pasar. Pelabuhannya. Daerah deket pasar pelabuhan tuh. Sukabumi. Iya, Sukabumi di pelabuhannya deket pasar pelabuhan tuh. Kita nyari-nyari hotel tuh di situ kan, daerah situ. Ini daerah sekitaran Pelabuhan Ratu. Pelabuhan Ratu, di deket pasar Pelabuhan Ratu tuh. Adalah salah satu hotel, di situ kita nginep. 1 kamar barengan kan. Terus dia bilang, "Dek, kita cari makan dulu lah apa gitu kan ya, biasa cari makan." Ntar dia bilang, "Nanti malam kita ketemu lagi sama kenalan aku itu tadi ya, yang Abah itu." Aku makin nanya dong, "Kita ketemu dia lagi mau ngapain sih?" Aku bilang gitu kan. Akhirnya kan aku kepo. Dia bilang, "Udah deh nanti lu tahu deh," katanya teh. "Ini buat gimana caranya gue bisa jaya." Ini dia bilang. Dan gue makin kayak bertanya-tanya gini loh,
lu tuh udah jaya gitu, maksud gue tuh kayak lu tuh udah cukup gitu loh, lu udah pakai maaf ya gitu, maksudnya udah pakai susu, udah mencoba pakai ini, pakai itu gitu kan, udah hasilnya udah ada kan, maksud aku gitu kan. Hartanya pun udah dapet, udah punya Selama mobil. dia 2 tahunan lah gitu kerja kayak gitu kan, udah kelihatan ada mobil, bisa bangun rumah orang tuanya, bisa sekolahin adiknya gitu kan. Terus apalagi yang mau dia cari nih, maksud aku teh kesini tuh. Tapi dia bilang ini beda, ini bikin gue lebih jaya lagi. Nah aku udah semakin yang wah ini kayaknya orang makin nafsu nih, makin apa ya, ambisinya makin tinggi untuk gimana caranya dia populer mungkin ya. Gue nanya, emang lu kerja apa sih Kak di sana? Ada deh, nanti lo tahu. Terus dia tiba-tiba ngomong nanti juga gue kasih tahu kok kalau udah waktunya. Ini gue masih merintis, belum jadi apa-apa. Makanya gue ke Abah dulu. Nah kan gue bertanya-tanya lagi. Oh ya udahlah, gue nggak mau banyak kepo lah. Dia nelpon dulu, udah beres maghrib tuh nelpon. Ini ketemunya di mana? Mau di rumah Abah atau gimana nih jadinya? Ya udah langsung ke TKP aja, katanya, maksudnya langsung ke tempat gitu kan. Oh ya udah ke Karanghau aja ya. Ada omongan gitu nih dari telepon dia, kita dengar kan karena kan kita satu kamar. Oh jadi kita ketemunya di Karanghau aja ya. Iya nanti langsung ketemu kuncennya aja. Wah gue makin kaget dong. Sampai ada kuncen nih, maksud gue gitu. Di situ gue bisik-bisik lah sama cowok gue ini, apa jangan-jangan ini orang pesugihan ya? Karena gue takutnya gini bang, kalau ini orang pesugihan, gue nganter dong, bener gak? Gue diajak kan sama dia. Ibaratnya walaupun gue nggak ikutan, gue kan nganter dia. Kalau ada efeknya ke gue gimana? Gue mikir gitu kan. Kalau ini orang sampai pesugihan, terus gue nanti kenapa-napa karena nganter dia, jadi ikut kena juga, gimana nih? Gue mikir gitu kan. Gue mau balik gak enak, mobil dia, bener gak? Ibaratnya gue makan fasilitas dari dia. Ibaratnya gue cuma jadi babu doang lah di situ nganter, bener gak? Nemenin terus, aja iya, pure ya. Nemenin doang. Terus di situ laki gue udah pikir, ya udah kita lihat aja dulu deh. Kalau sampai ada macam-macam, ya udah kita balik aja lah. Misah gitu. Misah aja lah, mau naik bis gak apa-apa deh gitu kan. Akhirnya dia bilang gini, ya udah ayo kita berangkat, kata dia gitu kan. Udah yuk, udah siap kan, kata dia gitu. Dan nih kita berangkat ke lokasi tersebut yang si Abah bilang kan. Udah nyampe, ketemulah sama kuncennya ini. Sama kuncennya ketemu. Terus ngobrol nih, dia berdua ngobrol, tapi gua nggak dengar dia ngobrol apa. Gak lama si Abahnya datang. Ngobrol bertiga kan, kayak di saung gitu, di deket. Jadi kan di Karanghau tuh kan ada patilasannya Ibu Kanjeng Ratu ya. Jadi kan ada tangga gitu buat kayak orang itu biasanya suka pada ngaji, pada tawasulan tuh di situ. Biasanya suka pada kayak tirakat kayak gitu-gitu kan. Nah, di bawahnya ini kan ada warung-warung. Kita ngumpul di situ. Terus si Abah sama temen aku nih sama si kuncennya itu ngobrol bertiga di situ. Aku pun ada di situ kan. Ibaratnya kita bukan nguping kan, emang ada di situ kan. Mau gimana lagi? Terus ngomong lah temen aku, ini udah ada uangnya yang maksudnya yang disebutin tuh udah ada nominalnya 7 juta kan. Dia langsung ngomong gitu. Aku makin, hah? Apa nih? Aku makin kaget kan. Nah gitu, si kuncennya bilang, iya udah disiapin semuanya. Kita tinggal larung aja, udah disiapin sajennya. Jadi ibaratnya si teman aku ini cuma tinggal ngasih uang, mereka yang nyiapin sajennya gitu. Biasanya kan yang setahu aku ya, kalau kita mau aneh-aneh kan kita yang nyiapin juga sajennya kan. Ini enggak, dia yang ngasih uang aja gitu. Dia ngasih uang tok, nominalnya minta berapa, orang tersebut udah nyiapin si sajiannya itu kan. Jadi gitu, ada yang kesebut nih, aku dengar. Dia bilang itu udah ada semuanya sajiannya, kepala kambing yang hitam. Terus bunga kayak kembang 7 rupa. Terus kayak hio gitu ya, hio yang warna merah itu kan. Terus sama minyak melati hijau diguyurin gitu di sinampan yang ada sajinya. Nah terus tapi nanti di atas ya kita siapinnya katanya, karena kan mungkin di atas kali ya udah sajiannya disiapin gitu kan. Nah terus aku nggak boleh ikut. Jadi kata si kuncennya, temennya tunggu sini aja, kita ke atas bertiga aja. Bertiga lah mereka ke atas kan. Udah gitu aku di situ cuman diem kan, ngopi doang nunggu mereka. Kalau nggak salah ada 15 menit turun lagi ke bawah sambil bawa nampan.
isinya mungkin sajian itu ya, tapi ditutupin pakai kain putih. Di sajiannya itu nampaknya ya lumayan gede lah ya, sampai megangnya pun gini kan, karena kan ada si kepala gitu kan. Karena emang walaupun ditutupin pakai kain putih pun kan namanya kepala kambing kan kebentuk ya, kelihatan gitu. Ya aku ngeliat sekilas doang, oh itu sajiannya mungkin ya. Terus si teman aku suruh ganti pakai apa sih, kayak model batik yang sarung gitu loh. Kain gitu? Kain kemben gitu? Diikat, dikembenin. Udah pakai itu aja katanya. Ayo kita ini katanya. Kita ke tengah katanya, larung ini jam 10 malam. Jadi ada waktunya bang. Gua kan nyampe tuh sekitar jam 8 ya. Kita kan ngobrol-ngobrol dulu, apa dulu gitu kan. Makan dulu mie. Sekitar jam 10 malam baru tuh mereka bertiga doang ke sana. Gua nggak boleh ikut. Pokoknya temennya tunggu di sini aja temennya. Kita aja yang ke tengah katanya. Sambil bawa-bawa itu kan. Ya udah aku jadinya nggak tahu mereka ngelarungnya gimana. Pokoknya intinya mereka bawa sajian itu untuk dilarung. Terus aku dengar si kuncennya bilang, Neng nanti Neng sendiri ya ke tengah bawa si sajiannya sampai ke segini air laut itu. Jadi dia tuh kayak ibaratnya harus nyelam dulu ke air laut, ke agak tengah kan, sampai segini baru buang katanya. Sambil dia bilang bacaan istighfar gitulah, kayak misalnya la ilaha illallah, astagfirullahalazim, kayak gitu-gitu. Oh, bacaannya masih yang seperti itu. Masih seperti itu. Dia bilang nanti sebelum dilepas si sajiannya baca la ilaha illallah 7 kali, astagfirullah 7 kali gitu. Jadi masih kayak cuma ini dengan tujuan yang salah nih ya. Tujuannya salah gitu. Walaupun gue jadi suka mikir kenapa ya harus pakai ajaran agama kita gitu kan. Kayaknya nggak baik banget gitu. Mereka bertiga kesana kan, gue kan nggak ikut. Jadi gue ngeliat dari jauh. Otomatis kan jaraknya jauh banget ya. 2 meter aja lebih kali, 3 meter kali ya jaraknya dari gue duduk di warung itu. Terus datang lagi. Terus gue boleh ikut nih. Mau ikut gak? Kata si abahnya. Kemana? Udah nggak apa-apa, ikut aja sambil senterin. Jadi gue suruh bawa senter nih sama si cowok gue ini, suruh nyenterin mereka jalan. Udah sambil senterin aja, katanya kita mau ke itu, katanya ke 7, ibaratnya kalau di sana tuh namanya di Kawah Ratu tuh ada 7 mata air. Jadi 7 mata air itu dia tuh suruh kayak cuci tangan, cuci muka gitu ke 7-7-nya itu sambil baca bismillah awalnya. Makanya aku bilang, oh ini gimana ya konsepnya, kok ada sajian tapinya pakai ada bahasa bismillah segala gitu kan, bingung. Ya udah tuh akhirnya aku ngikut aja kan, mereka ritual lah ya ke yang 7 pancuran air di Kawah Ratu, jadi apa di Karanghau. Akhirnya udah beres tuh ganti baju, udah beres itu ganti baju, kita masih duduk-duduk nih, itu sekitar udah jam 11:30 lah, udah 11:30 kita duduk lagi di warung. Tiba-tiba si abahnya ini tuh ngeliatin aku, si kuncennya ini ngeliatin aku mulu. Terus aku kan agak bingung ya, kenapa ya diliatin gitu kan, maksudnya kan agak parno kan diliatin gitu. Nah terus tiba-tiba ngomong ke aku gini, udah Neng nanti ikut aja ke atas ke gua. Hah? Kan aku makin bingung kan, ikut aja nggak apa-apa, temenin si temennya nih katanya, si tetehnya temenin katanya. Terus teman aku bilang, iya nggak apa-apa, ikut aja ikut. Jadi dia semangat buat aku tuh nemenin dia. Ya udahlah kata aku tuh gitu kan. Tadinya mah kan aku nggak mau nemenin ya, masih mau di mobil aja sama cowok aku gitu kan. Tapi akhirnya karena dipaksa kan sama si kakak ini, nggak apa-apa temenin aku aja, dia temenin kata dia gitu kan. Sekitar jam 12:30 kita berangkat bang ke bukit. Daerah situ juga. Pokoknya kalau nggak salah 5 menit doang dah. Dari Karanghau ke bukit itu 5 menit. Kan di situ ada warung-warung juga tuh, ada parkiran gitu kayak lapangan kan, parkiran karena bukit kan, jadi kita naik dulu ke atas. Nah yang jadi kita tuh ada di atas, jadi bawahnya laut gitu bang. Bawahnya laut, kita tuh di atas bukit. Nah di bukit itu ada gue tuh lupa nama goanya apa, soalnya si abahnya tuh ngomong tapi gue gak inget karena kan udah lama kan, kejadiannya 2016 kan. Terus dia bilang gini, udah nanti tunggu aja di sini kita, katanya. Biarin si teteh mah masuk sendiri ke dalam. Kan itu gua bang jam 1 malam. Bayangin sama lu. Gue sampai kayak mikir ini ritual apaan sih sebenarnya, kan bertanya-tanya kan, karena kan gua nggak tahu itu apa.
itu entah itu mau dia bilang, kan dia cuman bilang buat inilah buat dia makin jaya, tapi dia nggak bilang itu pesugihan atau apa kan. Akhirnya kita udah sampai, dia ini masuk cuman kayak pakaiannya tuh kayak yang itu, yang waktu yang dia ke laut itu, kembenan kain tadi. Kembenan kain, tapi beda kain. Karena kan itu kan kena basah kan waktu pas dia ke tengah itu. Beda kain, dia cuma pakai itu doang. Terus cuman bawa dupa doang, Bang. Satu doang di tangannya, kayak di nampannya gitu, cuman dupa sama minyak melatinya itu yang masih sisa setengah lagi kan. Kan setengahnya udah dikucurin di sajen yang tadi dilarung kan. Nah dia cuman bawa dupa itu sama minyak kecil itu yang melati. Itu minyak wanginya nyengat. Jadi kalaupun dibuka gini dikit, itu wanginya tuh kemana-mana. Wangi melatinya tuh parah gitu. Gue bilang ini minyak apaan gitu kan. Udahlah, gue nggak mau banyak kepo. Dia akhirnya disuruh masuk kan sama si kuncennya. Dia bilang gini, nanti di sana kan gelap. Ibaratnya nggak ada penerangan apapun. Paling cuman dengar suara alam doang. Terus dia cuman bawa, mungkin nyalanya cuman karena si dupa itu doang kan, dari cahaya dari dupa doang. Dan seberapa terang sih paling kalau nggak mungkin sampai kayak seterang lilin cuman kan, titik aja pasti kan. Dia bilang pokoknya ini mah jalan aja terus lurus, ikutin kata hati, pokoknya ngomong gitu. Kan itu gelap banget Bang, jam 1. Udah gitu masuk ke goa, jadi tuh harus nginep Bang sampai subuh baru keluar sampai terang. Nanti gue denger tuh kuncinya bilang, di sana misalkan ketemu apapun ambil. Kan gue makin bingung, ambil apa nih? Dia sampai bilang lebih bagus lagi kalau sumbernya yang datang. Kayak maksudnya sumbernya tuh Ibu Ratu kali ya. Mungkin. Soalnya dia bilang lebih bagus lagi kalau kamu nanti di sana semalaman ini sampai subuh, sumbernya yang datang, dia ngasih sesuatu. Mau itu benda yang nggak seberapa mungkin ya, kayak apapun, diambil aja. Kita kan nunggu sampai matahari terbit dong. Bayangin gue begadang dong berarti sama 3 bapak-bapak itu. Di atas itu, di depan goa itu. Iya, depan di atas goa. tebingan ini. Iya, jadi kayak ada, kalau kata kita mah kan kayak batu ya. Kayak batu, terus ada pohonnya. Seberangnya itu goa itu. Tapi si goanya itu tuh kayaknya nggak terlalu jauh-jauh banget ya, maksudnya kayak masih yang nggak terlalu serem gitu, kayak kecil doang, goanya kecil, masuk ke dalam pun cuman kayaknya cuma berapa meter lah gitu kan. Cuman kan tetap aja kalau sendiri mah takut kan, walaupun ditungguin sama orang di luar. Terus dia bilang gini ke teman aku, pokoknya kalau ada suara apapun atau ada yang nampakin atau ada yang noel-noel, jangan lari. Kalau lari gagal. Jadi ritualnya harus diulang lagi. Berarti kan harus beli sajen lagi dong yang seharga segitu. Pokoknya dia bilang kalau ketemu apapun di dalam situ pokoknya jangan lari, diem aja. Jadi dia tuh harus tutup mata aja, kayak orang semedi. Jadi pokoknya harus tutup mata sampai datang apa yang dia mau. Tapi kan gak diomongin apanya kan. Pokoknya kayak pokoknya nanti kamu kalau dengar suara apapun jangan lari sampai yang kamu pengen itu datang. Udah nih dia masuk, gue bertiga dong sama si Abah sama si guru kuncinya ini. Kayak udah jam 2-an, itu tuh aku kayaknya ngerasa aku capek banget gitu. Tapi kok rasanya tuh badannya berat, rasanya tuh badan berat, kepala pusing. Terus kayak hawanya tuh kenapa gini ya, kayak nggak enak gitu. Kayak pengen pergi dari tempat ini gitu hawanya tuh, kayak pengen lari gitu ke bawah. Terus aku juga udah ngantuk banget kan, mau tidur juga bingung mau tidur di mana. Orang aku cuma senderan ke pohon doang. Bayangin aja terus kalau gue ngeliat ke atas takutnya ada apa-apa kan kalau gini. Jadi makanya aku diem aja, aku ngerokok, aku nikmatin tuh suara-suara malamnya di hutan gitu kan. Terus nggak tahu itu halu, tapi aku ngerasa itu cuma halusinasi aku aja. Aku ngerasa kayak ada kereta, suara kereta, kayak kuda gitu, kayak suara kuda, kencing. Itu tuh kayak suaranya tuh jauh, samar, tapi kayak lama gitu jalannya si kuda itu kencing. Terus aku dengerin lagi kan, suara apa ya? Gitu kan? Aku mau sendiri kayak suara apa ya? Nah itu kan berdua masih ngobrol kan, nggak tahu lah ngobrolin apa kan mereka. Terus
aku dengerin lagi kok lama banget. Jadi kayak orang jalan jauh gitu, cing, kayak suara kuda gini sih, kayak delman. Ya udah nih, aku kayak ngerasa apaan ya? Apa ini cuman halu doang ya? Aku gitu. Aku meremin lah sebentar. Tiba-tiba tuh ada yang gini. Ada yang nepuk. Gini dong. Kira aku sih itu tuh. Si dua abah-abah ini kan kirain. Padahal kan dia kan di sana, tapi yang nepuknya di sebelah sini kan. Terus aku kaget gini. Lah, siapa yang nepuk? Terus aku manggil karena takut kan. Bah, iya kenapa Neng? Katanya. Coba di sini aja Bang, ngobrolnya Bang, temenin. Aku bilang gitu kan. Soalnya kan jaraknya agak jauh kan ya, dia nggak jauh banget sih. Iya, aku minta temenin nih akhirnya sama Bah, temenin lah gitu kan. Maksudnya jangan jauh-jauh banget duduknya gitu kan. Kenapa? Dia langsung gitu. Enggak apa-apa, di sini aja, aku bilang gitu kan. Akhirnya udah nih. Karena mereka kan bawa termos isinya kopi kan, jadi pada ngopi tuh, pakai gelas plastik gitu. Aku bawa aqua. Terus aku tuh udah yang gemeteran, tangan tuh udah kayak tremor gitu karena apa yang didengar ya tadi, itu kan kepikiran yang tadi didengar apa, terus tadi yang nepuk siapa gitu kan, itu bertanya-tanya di dalam pikiran karena takut, karena posisinya itu lagi di hutan gitu Bang, kecuali kalau lagi di rumah mah ya udahlah bisa tidur gitu kan, ini kan kalau lagi di kayak begini gimana tidurnya, mana lama banget ke pagi, sumpah itu aku ngerasa itu tuh lama banget. Mana sama orang gak dikenal juga. Sama orang gak dikenal, gue takut diapa-apain kan mikirnya kan. Tapi untungnya sih ya enggak lah gitu kan, mereka juga enggak macam-macam atau gimana, ngajakin aku ngobrol terus kok. Sampai kayak dia tuh tahu tangan aku tremor. Karena kan aku ngerokok kan tremor ya. Dia bilang, "Kenapa kamu?" Katanya. "Kunau Neng," gitu kan, pakai bahasa Sunda. Dia pokoknya selama ngobrol tuh pakai bahasa Sunda sama aku kan. "Kunau Neng," katanya, "kenapa Neng?" gitu kan. Aku cuman gini doang, enggak. Terus si Kuncanya ngomong, "Kenapa ada yang nepak?" Kok tahu? Itu yang jadi pertanyaan. Kenapa ada yang nepak ya? Hah? Aku langsung gitu kan. Kok tahu ya ini orang? Iya tadi, aku bilang gitu. Apa-apa itu mah si ibu yang jagain kamu. Terus aku langsung kayak gini kan. Iya, tapi aku dari situ langsung kayak ngerasa gak enak hati. Langsung kayak pengennya pulang aja deh dari sini gitu kan. Makin aneh-aneh soalnya ya? Makin aneh-aneh, kayaknya lama banget deh ke pagi gitu loh. Terus kata si Abah, "Enggak, ntar kalau udah azan subuh mah nggak ada yang aneh-aneh," kata dia. Ya udah nih, itu kan lama banget Bang ke azan subuh. Gua ngeliat ya segala rupa lah ya, kunti juga ada gitu kan, ibaratnya gua ngeliat pocong juga iya. Itu munculnya gimana yang dilihat? Jadi yang dilihat tuh gini, gua duduk kan, karena gua lagi kepikiran apa yang tadi gua dengar, si suara kinceringan kuda itu yang samar. Jadi gua tuh kalau kayak namanya orang lagi ngantuk, gimana sih lu? Lagi ngantuk kan bawaannya kan kayak jadi kemana-mana ya, pikiran sama mata kita juga blur kan. Gue tuh ngelihat itu di pohon, tapi itu nggak tahu pohon apa lah pokoknya. Tuh kok kayak ada yang nangkring ya, kayak ada yang berdiri, tapi badannya gede banget, kayak tinggi gitu. Tapi karena gue ngeliatnya jauh, pandangannya jauh, jadi kan cuma samar kan, putih gitulah, kayak lontong aja, gimana sih kayak lontong? Iya gitu, putih doang gitu. Jadi gue pikir ini karung apa-apa ya. Tapi kan gue pikir-pikir lagi, kok karung di bawah? Kan ini pohon nih, dia tuh di sampingannya gitu. Kan kalau kita misalkan karung kan biasanya kalau mau iniin buah kan di atasnya kan. Itu kan di pinggir kan. Itu gue udah lihat dari jauh, tapi gue lebih ke yang ya udahlah gitu, karena gue tuh nggak tahu kenapa ya, karena dari kecil mungkin punya teman kecil juga. Jadi kalau ngeliat sesuatu kayak gitu ngerasa nggak takut, karena ngerasa ada yang lindungin. Jadi gue lebih pikir nggak deh, nggak takut, orang mereka juga nggak akan macam-macam gitu kan. Udah sering itu pas lagi di situ tuh, dan si makhluk dua ini nih, si Abah ini, itu tuh kalau ngelihat kayak ibadah kayak kunti ketawa, terbang, ngobrol aja mereka. Nggak peduli sama sosok-sosok. Nggak peduli. Jadi ibaratnya nih, gue aja sampai kayak hah gitu kan, karena gue kaget kayak ada yang zet gitu, sekelibat terbang. Terus terbang ambil kayak suara cekikikan tapi agak dekat banget ke kuping. Waduh, serem banget. Ngerti gak lu? Kayak gue ngerasanya tuh kayak sound yang bener-bener ada di dekat kuping gue gitu, cekikikannya. Sambil terbang sambil cekikikan? Tapi kan itu jaraknya kan deket. Biasanya kan kata orang kan kalau dia dekat itu kan suaranya jauh. Tapi ini suaranya kayak nempel di kuping. Bayangin gak lu? Gue sampai kayak ngerasa aduh,
kayak pengen cabut nih dari sini nih, udah nggak betah kan. Tapi kan gue cabut juga mikir, gue turun ke bawahnya sendiri, bener gak? Ya udahlah gue kuat-kuatin kan. Nih si orang dua ini tetep aja ngobrol, mau ada ibaratnya yang lewat, ada suara ketawa, ada suara yang nangis, atau dia ngelihat apa kayaknya nggak dihirauin, kayak udah biasa gitu sama makhluk-makhluk kayak gitu. Paling dia cuman gini, cuman ngomong tong heureuy gitu doang, maksudnya jangan bercanda. Kalau bahasa Sundanya tong heureuy kan jangan bercanda gitu. Terus aku juga dilempar batu tuh waktu pas diem di situ. Kan gini kan, nyenderan ke pohon gini, merem-mereman lah gitu, gimana sih, kayak ya berusaha buat tidur lah tapi nggak bisa tidur juga kan, merem doang. Kayak ada yang lempar batu ke sini, tapi nggak ada batunya, tapi kerasa itu dilempar batu. Kan kalau dilempar batu sakit ya, agak perih gitu kan. Tapi aku ngeliat di bawah batunya nggak ada. Nah si orang dua ini tetap ngobrol sama keasikan mereka gitu, kayak ngomongin pengalaman lah apa mungkin ya, aku juga kan nggak terlalu denger kan udah ngantuk kan. Ya udah tuh dari situ nggak lama tuh azan subuh. Nih mereka nih orang nggak tidur, gue kan ngantuk banget ya, masih aja ngoceh tuh berdua. Terus gue bilang, bah ini udah subuh, kita datengin aja yuk. Maksudnya aku udah nggak sabar gitu loh. Kita datengin aja yuk, samperin ke dalam. Ya tuh bisa gitu, cok mana? Maksudnya ya nggak bisa gitu kan? Nggak bisa, biar dianya keluar sendiri aja. Kita mah tunggu di sini. Kita mah nggak, maksudnya kita mah nggak boleh ikut campur, kata dia gitu. Hah? Aku kan masih bingung kan? Kenapa sih? Kayak gue tuh pengen banget lari gitu loh ke sono, pengen nyamperin gitu. Tapi kan gue nggak punya nyali juga kan, karena gelap. Ya udahlah gue kayak udahlah nunggu sampai terang. Ini kok orang nggak keluar sampai gue tuh mikir, ini orang pingsan apa ya di dalam? Aku udah bilang gitu sama si abahnya, bah jangan-jangan dia tuh pingsan di dalam, takutnya kan, atau nanti dia ngelihat apa terus dia nggak kontrol, dia kenapa-napa gimana? Kita kan nanti jadi kena tanggung jawab kalau dia sampai kenapa-napa, bener gak? Karena kan di situ mikirnya nyawa orang bro gitu loh. Kalau sampai dia misalkan ngelihat sesuatu, terus dia kenapa-napa di dalam gak ada yang tahu, cuman sendirian, bener gak? Kita samperin aja. Aku pokoknya udah maksa tuh minta nyamperin. Ya abah bilang, udah jangan di sini aja, kamu mah ngeyel. Ya udah kan, aku kan kayak diketusin gitu kan, langsung diem kan, langsung bete tuh. Ya udah tuh akhirnya sampai udah nunggu pagi jam sekitar 5:30 tuh keluar dia keluar pelan-pelan banget jalan, tapi sambil senyum-senyum. Kayak orang abis gimana ya, kayak orang abis dapat apa gitu, kayak udah kayak dapat kebahagiaan gitu. Berarti keluar happy tuh ya? Happy, itu kan dia kan bawa ya dupa yang itu udah dikit, udah kecil tuh. Aku nanya dong, kak lu lama banget sih, gue sampai capek tuh nggak ngantuk, gue mau tidur mau pulang ke hotel gitu kan. Iya kita pulang sekarang, kita pulang katanya. Ini nggak diomongin dulu nih dia di sono ngapain aja kan. Dia cuman pas turun ke bawah itu kan aku di depan, mereka kan di belakang aku kan pada jalan, cuman ngedenger doang. Terus si abah yang ngomong, kumaha enggak berhasil tuh cina, dateng bah, langsung ngomong gitu, dateng bah, ini enggak dibawa cina. Jadi dia tuh kayak dikasih kayak apa ya, kata dia kayak cincin ya. Tapi bukan berbentuk cincin batu ya, tapi nanti dibikin cincin, katanya harus dibikin cincin. Kayak batu giok warna hijau gitu. Dia bilang, ini udah dikasih batu. Jadi batunya itu segini lah ya, kecil. Batu giok warnanya hijau. Tapi hijaunya tuh kalau digini hijau tua, nanti digini hijau muda gitu. Bagus, batunya bagus. Gue juga bingung itu batu giok atau apa, pokoknya bagus banget batunya tuh. Kayak bersinar gitu. Kalau kayak kita kenain cahaya atau matahari itu dia bersinar. Terus si abang ngomong, bagus, kayak cincin. Jadi dibikin cincin si batu ini tuh, kayak batu akik gitu kan, kalau dibikin cincin kan. Bikin cincin pakai terus, kalau kemana-mana pakai terus. Itu katanya si abah, itu nanti buat pemikatnya, pakai terus kemana-mana, jangan dilepas. Terus aku udah makin kayak, wah gila nih. Tapi aneh juga sih kalau cewek ada pakai batu cincin tapi kalau gede gitu ya. Tapi kan itu kan gak gede kan, ukurannya kecil si batunya. Kecil tuh ya? Kecil, jadi kayak permata gitu kan, kecil si batunya. Dia bilang bikin cincin aja yang dimodelin kayak buat cewek lah gitu kan. Kalau buat cowok kan kayak agak aneh kan. Terus si abah bilang pakai aja kemana-mana, kalaupun gak dipakai simpen, tapi dibawa. Misalkan diselipin di tas atau di dompet yang gak bisa dibuka orang, pokoknya dibawa tuh kemana-mana kalau dia berangkat.
kemanapun, nggak boleh lepas. Dan dari situ terus udah nyampe nih ke parkiran kan, terus di situ di abahnya bilang nanti besok masih ketemu lagi ya katanya teh. Oh iya katanya, nanti kedua kali, jadi ada ritual kedua. Gila kan, kata gue wah ini orang udah makin kacau nih. Terus udah ritual yang pertama itu balik ke hotel kan, balik ke hotel gue nggak sempet nanya-nanya karena gue ngantuk banget. Gue tidur dulu lah, gue tidur pagi tuh bangun sore karena kan capek banget ya. Bangun sore dia tuh jadi dia tidur juga, tapi pas begitu gue bangun dia tuh udah make up, udah rapi, udah kayak mau berangkat. Situ kata gue, ini orang mau kemana? Kak lu mau kemana? Ya mau ketemu lagi lah, gue masih ada ketemu ini terakhir katanya. Oh gue nggak ikut ya. Yaudah nggak apa-apa, lu nggak ikut gak apa-apa, nanti minta anterin aja. Jadi dia minta anterin nanti kalau mau pulang lagi gitu kan. Ya udah nih akhirnya karena gue nggak ikut jadi gue nggak tahu apa yang dia lakuin. Tapi gue tanya dulu nih sebelum dia berangkat kan ada waktu untuk gue ngobrol kan, ngobrol sambil ngopi-ngopi sama dia. Gue tanya, lu kemarin pas malam tuh ngapain aja sih? Gue pengen tahu, kata dia gitu kan. Ketawa lah dia pas aku ceritain masalah, aku denger suara kayak kenceringan kuda. Dia ketawa-ketawa. Kan aku langsung kayak makin, kok lu malah ketawa sih? Bukannya gimana gitu. Lu denger juga? Dia langsung gitu, kayak orang seneng. Iya denger, tapi mungkin itu mah gue halu kali ya. Apa sependengaran gue salah gitu, kata aku teh. Enggak, emang yang lu denger tuh bener, kata dia. Gue makin, hah? Apa nih? Maksudnya gimana sih? Lu tahu gak di situ gue ngapain? Ngapain? Gue di situ tuh mau cari sesuatu yang orang itu juga bakal nyari juga. Jadi kayak pengasihan dari Ibu Ratu gitu, Bang. Jadi gini Bang, kata dia, temennya itu pernah, jadi dia itu ngikutin temennya. Temennya yang sekarang udah hebat lah ya di atas dia. Dulu itu ngelakuin ritual ini, jadi udah berhasil. Dan ini relasi dari temennya. Temennya bilang, nih lu kesini aja, lu lakuin apa yang pernah dilakuin sama temennya ini. Katanya minta pengasihan dari Ibu Kanjeng Ratu. Entah nanti apapun yang dikasih, terima. Tapi nggak mungkin dikasihnya uang, gitu Bang. Jadi barang atau benda gitulah yang dikasihnya tuh pokoknya benda. Nah waktu temennya itu dikasihnya kayak kembang kantil doang. Tapi si kembang kantilnya ini harus ditaruh di kayak dijadiin parfum gitu, diminyakin gitu loh, pakai apalah gue nggak ngerti, pokoknya pakai minyak-minyakan wangi-wangian gitu. Nah si kakak aku ini kan dia dapetnya cincin itu kan. Nah si temennya bilang kalau lu dapetnya permata atau batu yang bisa dijadiin perhiasan gitu kayak kalung atau mau dijadiin cincin, itu lu bagus banget dapetnya berarti. Jadi itu salah satu grade yang paling bagusnya yang didapat. Jadi kita tuh nggak bisa milih Bang. Kita kan misalkan pengen dapat pengasihan dari Bunda Ratu nih, tapi kita nggak bisa milih. Oh gue pengennya dapat ini ya, nggak bisa. Gimana dikasihnya sama dia? Berarti orang yang ngasih tahu Kak Tata ini dapetnya cuma kembang kantil, tapi Kak Tatanya mau dapat lebih lagi dari itu. Lebih. Dari temennya yang udah jaya itu. Terus gue nanya dong, gimana caranya lu dapetnya? Nggak tahu, orang gue merem, nggak lihat apa-apa. Gue cuma dengar suara itu, suara kuda dateng katanya. Terus ya udah, gue cuma dengar suara kuda doang katanya. Terus lu nggak ngeliat wujud kayak gitu? Maksudnya sedikit gitu ngintip atau apa? Ya kan gelap, gue mau ngintip juga, gue buka mata sih katanya, maksudnya buka dikit gitu loh kayak samar-samar. Tapi karena itu posisi guanya gelap kan, jadi dia nggak tahu apa yang dia lihat itu nggak jelas kan. Dia cuma bisa mendengar aja, dia dengar ada suara kuda. Terus kayak, tapi dia cuma ngerasa di depan dia ada orang. Kayak kan dia kan duduk tuh bukan sila ya, apa sih kayak cewek gitu gini loh. Kayak simpuh gitu. Simpuh ya. Jadi dia ngerasanya, dia cuma dengar karena dia merem kan. Semalaman itu dia merem kan sampai pagi. Jadi dia cuma ngeliat, dia tuh sebenarnya kayak ngebuka mata dikit-dikit samar. Cuman dia nggak ngeliat apa-apa karena gelap. Tapi yang dia rasain itu depan dia tuh kayak ada sosok.
paginya pas dia disuruh boleh buka mata tuh kan pas udah agak terang. Jadi dia tuh bisa ngeliat itu terang tuh dari yang itu pintu mulut gua itu. Ya. Karena udah kelihatan terang kan. Heeh. Dia ngebuka mata tuh di sini dia tuh ada si permata kecil itu. Oh, jadi langsung ada di badannya dia. Di pahanya. Kan kata si kuncinya tadi mau dikasih apapun, bendanya apa kayak gimana pun, ibarat ranting pun ambil gitu. Atau daun pun, maksudnya ya kasarnya mau dikasih daun tisu pun misalnya gitu ya. Ya ambil aja, mau apapun tuh ambil gitu. Berarti dia nggak nyari-nyari barang, pokoknya barangnya tiba-tiba ada di badan dia. Ada di aja. situ, ada di tempat Pahanya dia duduk kan. Terus gue sampai kayak mikir, lu nggak pegel gitu? Maksudnya kan bersimpuh. Berjam-jam ya? Berjam-jam. Gue aja pegel kan yang di luar. Ya karena mungkin tekad hati dia udah ngerasa, wah gue harus jadi. Jadi dia udah nggak ada rasa pegel, udah nggak ngerasa badannya capek atau gimana. Jadi udah nekat gitu, hati dia udah bulat. Udah dari situ dia kedua nih, yang ritual kedua, gue nggak ikut kan. Yang ikut tuh cowok aku doang. Karena pengen kepo dia, pengen kepo nih. Jadi cowok gue bilang, udahlah gue temenin lu aja sampai beres. Jadi aku sendiri kan di hotel. Udah nih, pokoknya kalau nggak salah cuma sebentar doang, kita tuh pulang malam. Kita tuh pulang sekitar jam 12 malaman lah, lewat Cikidangan itu. Dan nih sampai rumah, pokoknya kan aku kan dianterin pulang duluan kan, baru dia gitu. Udah aku nggak ada ngalamin kejadian apa-apa sih waktu itu, cuman seminggu setelah aku abis nganterin dia, aku sakit nih, demam gitu. Terus gue dapet kabar, pokoknya gue tuh lost kontak kan dari yang gue nganterin dia itu, gue lost kontak sama si kakak ini kan, lost kontak. Oh, berarti terakhir ketemu di situ tuh? Iya, terakhir ketemu di situ, terus dia menghilang lah. Kerja lagi lah gitu. Mungkin gue lebih berpikir mungkin dia udah sukses. Jadi dia udah lupa kali sama aku gitu kan, menghilang, nggak ada kabar. Aku dapat kabar dari teman aku, kalau misalnya dia ini ternyata booming jaya lah, jadi top model. Terkenal, lumayan terkenal banget, bahkan di majalah, di salah satu majalah terpopuler lah gitu. Ya foto yang agak melenceng lah ya. Foto syur gitu. Ini majalah dewasa berarti? Iya betul, majalah dewasa. Ada yang ngasih tahu nih temen gue nih, oh ya udahlah, bagus deh kalau gitu. Berarti emang mungkin aku pikirnya, oh berarti dia kemarin itu kesana tuh buat ini kali, buat dia makin terkenal, makin populer, untuk kayak gitu kan. Udah akhirnya 2018 itu aku dengar berita dengar berita di salah satu televisi bahwa tempat yang dia kerja di situ di Jakarta itu ditutup karena ada penggerebekan itu. Ini klub nih? Klub. Oke, klub malam tadi tuh ya? Iya, pokoknya di sono tuh ada semua deh, klub atau refleksi pijit, kayak gitu-gitu. Yang terbesar di Jakarta ya? Terbesar di Jakarta, pokoknya 2018 lah. Dan beritanya besar banget juga? Besar banget, karena pun yang main ke sana tuh artis, pejabat, orang-orang besar lah. Berarti saat itu seviral itu ya berita ini ya? Viral banget, sampai ya ada di mana-mana lah, di berita mana-mana. Si tempat yang dia kerja ini kan. Akhirnya ya udah. Termasuk dianya juga? Dianya juga. Wah, karena mungkin dia di tempatnya ini, di tempat kerjanya ini salah satu model terpopuler, terkenal, kayak ibaratnya top model, jadi wajah dia tampilin lah di berita-berita. Karena dia tuh ketahuan dari riwayat-riwayat dia pernah main sama siapa. Oh, itu kebuka semua tuh. Bahkan sampai mutasi rekeningnya pun katanya di ini kan, waktu di kantor kepolisian. Dilacak gitu. Kayak masuk dari mana, dari siapa, atas nama siapa. Ya ketahuan akhirnya dia punya simpenan salah satu pejabat lah. Berarti ini viral di media sosial, viral di TV, di mana-mana. Iya, viral di TV. Cuman kan waktu itu zamannya belum booming yang TikTok kayak gitu, belum ada kan. Jadi masih yang berita lah, berita TV. Nah dari situ ya udah, aku nggak pernah kontekan dia juga kan, nggak ngontek lagi kan dari semenjak terakhir ketemu itu.
Terus aku kayak mikir, atau mungkin ini azabnya kali ya dari apa yang dia perbuat gitu. Jadi kayak gini. Karena aku kan kenal baik sama keluarganya ya, sama adiknya juga yang kedua itu, anak keduanya itu adiknya. Yang tadi minta izin juga ya? Yang tadi minta izin, kan adiknya juga seumuran aku. Karena kenal baik, akhirnya aku tanyalah baik-baik sama adiknya, bener gak berita ini? Iya, adiknya bilang bener. Bahkan satu kampung, satu keluarga tuh udah malu. Udah gak mau ngakuin lagi dia anak gitu sebenarnya, karena malu kan. Aib banget itu kan. Ibunya juga sampai nangis-nangis ngedenger kayak gitu. Cuman ya mau gimana lagi, balik lagi dia tulang punggung kan. Sampai keluarganya tuh gak mau ngakuin itu kerabatnya. Kayak ibaratnya tantenya atau ya kerabat-kerabat dia tuh sampai gak mau ngakuin kalau itu tuh ponakan atau kalau itu tuh siapa tuh gak mau diakuin. Sampai sebegitu bencinya gitu sekeluarga itu. Ya udah tuh akhirnya dia sempet depresi kata adiknya. Tapi setelah itu pulang ke rumah? Ya mau gak mau pulang, karena dia udah gak punya apa-apa lagi. Semua udah diambil kan. Semua kan pas dari yang permasalahan digerebek itu kan dia masuk sel dulu kan. Oke. Karena kan itu kan ibaratnya dia udah melanggar undang-undang juga kan. Penjual. Oh berarti kena sanksi dulu nih ya, kena sanksi kepolisian ya. Pertama sanksinya itu karena kan dia foto shoot itu. Terus juga dia ada jual ini kan, jual diri kan, kayak gitu. Jadi kena sanksi, akhirnya ya udah dari situ dia bener-bener yang depresi berat. Karena mungkin dulunya dia punya ini, punya itu, keluar negeri. Jadi setelah keluar balik ke kampung lagi? Setelah keluar balik ke kampung udah gak punya apa-apa. Cuman mungkin kata adanya ada sisa uang tabungan dia yang emang disimpan di orang tuanya. Yang dikirim-kirimin ya, terus? Yang dikirim-kirimnya sekitar berapa lah gitu. Nominalnya gak disebutin sih. Itu buat pengobatan dia. Habis lagi juga? Habis lagi juga karena dia kan kena mental. Kena penyakit mental juga, depresi kan. Harus minum obat yang setiap hari. Kalau enggak ngamuk kayak gitu-gitu. Jadi kata adanya ini sebelum dia meninggal itu dia depresi berat. Karena mungkin dia dulu ngerasa punya semuanya. Dulu ngerasa punya ya ibaratnya uang tuh di hadap apa ya, uang itu di mata dia tuh cuman kayak apa gitulah, ibarat 100.000 tuh udah kayak sampah gitu. Adanya sampai bilang dia tuh depresi, bahkan sampai kayak dia tuh saking dia waktu pas sakit itu kan gak megang apa-apa kan, gak megang uang, gak megang handphone ya, karena ya keluarganya baik lagi gak mau ngasih fasilitas itu karena takut dia makin parah gitu kan. Ya karena dia dihujat juga kan di mana-mana. Ya udah akhirnya dari situ ya makin kalau ke orang, ketemu orang tuh ditanya-tanya sama dia. Dia aja kayak ngomong kenal aku gak gitu. Saking kayaknya dia tuh gila ya, jadi kayak kasihan sih jatuhnya, jadi lebih kasihan karena dia ngerasa dia udah populer, punya udah terkenal, punya panggung lah gitu, sampai pun ya siapa sih yang gak kenal dia gitu-gitu kan ibaratnya. Terus kata dia sempet kayak mau pakai apa dalaman doang keluar, mau ini kata dia mau foto gitu, jadi kayak udah depresi, udah gila banget. Sampai dia bilang katanya mau foto, jadi dia pakai maaf ya bikini gitu keluar, mau jalan keluar nih. Karena itu kebiasaannya dia sebelumnya. Jadi sampai malu kan keluarganya. Karena kan lingkungan rumah dia tuh kan muslim, ada pesantrenan gitu kan. Kan malu keluarganya kan. Akhirnya keluarganya sampai disuruh pindah sama warga. Warga di situ tuh gak mau ngelihat dia tuh kayak makin parah gitu loh. Karena kan itu udah takutnya anak kecil ngelihat atau gimana kan. Dia pakai baju-baju yang gak senonoh gitu. Dia bilang katanya dia mau foto, mau apa gitu, jadi halusinasi dia ke situ terus. Karena dia ngerasa dia udah ngerasa punya nama. Terus adanya tuh ngasih tahu enggak, sekarang ternyata udah bukan siapa-siapa, itu dia nggak terima. Dia makin ngamuk. Akhirnya udah kayak gitu, sakit-sakitan tuh sebelum meninggal tuh sempet sakit-sakitan, bukan mental ya. Ada sakit-sakitan penyakit yang belum ada obatnya lah di sini sekarang. Apa tuh? HIV. Oke. Badannya sampai habis. Dulu kata adanya tuh terakhir dia itu berat badannya itu 58 kilo. Pas dia sakit kan dia emang kalau mental itu udah setiap sebulan sekali berjalan ya pengobatan. Pas dia drop
kan itu imun kan, penyakit imun kan. Dia drop total itu badan sampai 40 kilo. Dari 58 kalau nggak salah. Berarti sampai kurus abis tuh? Iya 40 kilo sampai 40 kilo. Bahkan ada yang sampai bilang itu tuh tinggal kayak tulang doang gitu. Tulang sama daging aja dagingnya udah nggak ada. Terus sampai dia udah nggak bisa ngapa-ngapain. Bahkan kencing pun udah nggak bisa kencing yang normal. Pakai alat bantu kencing gitu kan kayak selang. Karena dia udah divonis positif HIV. Ya keluarga di situ takutnya gimana kan nular atau apa, makanya dia dipisahin lah kayak gelas atau apanya, akhirnya sampai dia meninggalnya itu karena penyakitnya itu, digerogotin terus sama penyakitnya dan juga dia kanker payudara. Jadi waktu pas dia divonis kena itu udah divonis positif AIDS, ya udah dia juga kena kanker payudara. Jadi payudaranya sebelah itu tiba-tiba kempes, digerogotin sama tapi nggak diobatin juga tuh? Karena udah telat. Dengan ini ya kombinasi penyakit yang tadi itu ya. Jadi kan mungkin keluarganya fokus cuman sama pengobatan dia yang penyakit positif ini. Tapi kan keluarganya udah menyerahkan ini udah nggak bisa diobatin. Bahkan dokter pun udah bilang belum ada obatnya sampai sekarang. Ya ini mah udah tinggal nungguin. Ya ajal aja lah gitu. Ya udah jadinya karena nggak ketahuan ya tiba-tiba kanker payudara juga ternyata. Jadi bukan kanker sih, lebih ke tumor ya. Karena digerogetin gitu sama. Jadi kempes sebelah doang. Bahkan kata adiknya pun pas meninggalnya pun ya udah kempes sebelah doang itunya payudaranya. Dan badannya abis bener-bener yang kayak anak kecil gitu pas meninggal tuh kayak apa ya? Enteng. Seringan itu badannya karena habis ya? Habis, padahal dia kan badannya bagus dulunya tuh, ya seksi lah gitu, keren lah gitu badannya tuh. Apa ya, semua cewek pokoknya mengidamkan punya badan seperti dia gitu. Walaupun sebelum dia main-mainan. Iya sebelum emang udah bagus emang ya? Udah bagus badannya, emang udah tinggi putih gitu, terus badannya juga berbentuk. Ya karena mungkin ini balik lagi apa yang udah dia perbuat, jadi larinya semua kayak gitu. Langsung kontan balasannya ya? Langsung. Di saat masih hidup gitu? Dan belum dikasih kesempatan untuk tobat dulu. Jadi kan dia begitu dia udah kena sakit depresi ini karena hal itu, yang di dunia hitam itu, dia kan nggak dikasih dulu kesempatan untuk tobat, langsung sakit kan. Makanya aku lebih berpikir ya ini mungkin ujiannya apa yang dia udah tuai gitu. Ya jadi ya udah. Itu sakitnya berapa lama yang lo tahu kan? Sakitnya itu sekitar 5 bulan. 5 bulan langsung gak ada. Dan itu pun prosesnya lumayan ya, 5 bulan ngerasain. Jadi dia kan awalnya itu dari 2018 ke 2023 itu depresi doang kan. Depresi berat, sakit depresi. Penyakitnya malah belakangan taunya ya. Berarti selama di depresi ini belum harusnya ketahuan. Penyakit ini udah ada, cuman nggak ketahuan. Karena mungkin balik lagi mungkin keluarganya juga minim pengetahuan kali ya. Jadi begitu imun kan, itu kan sakit AIDS itu kan imun kan yang di ini kan, begitu imunnya udah parah, udah drop total, benar-benar gak ada berdayanya, baru dibawa ke rumah sakit. Dari situ ketahuan, dicek darah segala macam, ya ketahuan kalau dia positif. Agak ngeri banget, soalnya ngerinya tuh kayak dia nggak dikasih kesempatan untuk berubah dulu. Itu sih yang gue sayangin, kenapa nggak dikasih kesempatan ya sebulan lah gitu, kayak dikasih kesempatan dulu. Ini kan dia kan kenapa nggak dikasih kesempatan, dia kan depresi. Orang namanya lagi gangguan jiwa, gangguan mental, mana mungkin sih mau berusaha tobat. Dan mereka dan biasanya orang gangguan mental pun nggak ngerasain sakit. Iya, dan gimana caranya dia kalau lagi gangguan mental gitu mau tobat? Dia aja masih inget ke yang dulu-dulu terus kan. Udah dihajar di situ duluan ya. Makanya dari situ gue kayak ngerasa ini pelajaran banget sih buat semua orang ya. Tentunya kayak ya semua yang dicari karena nafsu itu ya ujungnya juga jadi nyakitin diri sendiri kan. Iya. Dan lo pun udah ngeh ini dari awal. Udah. Semua hal yang dilakuin. Udah ngeh. Gak bener ya? Gak bener, gue udah ngerasa wah ini orang udah gak bener nih. Tapi waktu pas gue tahu dia lagi jaya ya gue pikir kayak ya udahlah bagus deh. Mungkin khasiatnya dapet nih dari dia kemarin ritual itu. Tapi kan ternyata ujungnya apa? Meninggalnya kan agak sadis juga kan? Iya.
Dan ngeri Ngeri banget. banget. Menurut gue sih itu kayak wah momen yang nggak bisa lupain lah sama keluarganya juga. Kayak masih mungkin keluarganya juga masih sedih ya. Karena kan baru tahun lalu kan dia meninggal tuh, awal tahun lalu. Ya masih sedih banget lah. Siapa sih keluarga yang nggak sedih, dia cuma tulang punggung. Keluarga kan satu-satunya yang diandelin. Dan ini semuanya pun berawal dari motivasinya dia mau ngerubah nasib keluarga ya. Iya, berubah nasib keluarga malah jadi. Dan itu tadi kalau yang gue inget ya, karena dipandang sebelah mata sama orang gitu. Nih balas dendamnya gitu balas dendamnya gitu, gimana caranya mungkin gue dia bisa. dendam ya, mungkin dia dendam, jadi dia gimana caranya dia harus bisa. Gue punya duit, apapun caranya gue lakuin biar gue punya duit. Ibaratnya mau apapun yang dilakuin yang penting jadi hasilnya. Nih pelajarannya kanan kiri nih kalau kata gue. Dan maksudnya, apa yang dia lakuin kayak kan dia tuh jaya banget ya waktu zaman-zaman itu, punya mobil, punya ibaratnya apartemen, punya uang yang mungkin udah bukan dibilang ratusan juta lagi, tapi pas begitu dia jatuh depresi, hilang semua harta bendanya. Ini pembelajarannya banyak nih yang gue dapet nih dari apa yang lo ceritain ya. Mungkin teman-teman cerita juga bisa denger apa yang diceritain Kak Abel tadi tuh, dari satu sisi kita nggak boleh ngolok-ngolok orang apapun kondisinya, karena kita nggak tahu nih apa yang akan terjadi apa yang mereka, ada di dalam hatinya, dalam hati mereka. Buktinya bisa jadi balas dendam, tapi balas dendam dengan cara yang negatif pun makin bikin hidupnya juga belum tentu lebih baik kan. Nih runtutannya panjang sebenarnya. Salah dia untuk menyikapinya, tapi ada salah orang-orang sekitarnya juga kalau bisa dipikir-pikir ya. Maksudnya kan itu kan karena olok-olok warga sekitar tentang kekurangannya gitu. Seharusnya kayak ya udahlah gitu, gak usah terlalu diomong walaupun dia gak punya gitu. Ya karena kan ya nasib orang kan beda-beda gitu. Nah makanya mungkin jadi dendam kan. Dendamnya itu dia menggebu-gebu untuk sampai gimana? menghalalkan segala cara. Menghalalkan segala cara. Dan itu pun pasti ada efek negatifnya. Iya, mungkin gini ya, kalau yang gue tahu orang yang cari pesugihan kan ada tumbalnya. Mungkin ini tumbalnya diri dia sendiri. Iya. Bener gak sih? Kalau yang gue tangkap dari semua cerita yang adanya ceritain, apa yang gue ikut gitu sama dia waktu dia ritual, ya gue pikirnya ini tuh tumbalnya diri dia sendiri. Bener gak? Dia sakit, dia diuji sampai semua harta habis, walaupun dia udah punya harta berlimpah gitu. Tapi diujinya tuh banyak, bahkan sampai sakit dengan maksudnya meninggalnya kondisinya tragis gitu. Kan dia masih pakai susuk kan. Itu aja dicabut dulu kata adanya susuknya. Bahkan sampai datengin kiai itu 2 orang, bahkan lebih katanya tuh, buat ini ngambil si susuk yang, karena kan dia posisinya udah mayat kan. Iya. Itu ketahuannya kata adanya waktu pas jadi lagi di ngajiin, dia kan meninggalnya malam ya, jam 2 atau jam 1 malam gitu kata adanya. Jadi pas begitu meninggal, pas di ngajiin tuh bau bangke. Karena mungkin gini bang, kita positif lagi kan, dia kan AIDS ya. Jadi mungkin walaupun udah dibersihin, dimandiin kemaluannya kan kita nggak tahu ya, aroma dari penyakitnya pun jadinya begitu. Pokoknya katanya bau bangke, bau busuk gitu. Terus akhirnya adalah namanya. Terutama kalau kanker pun kan bau. Kalau kanker bau bangke kan. Akhirnya ada ibu-ibu yang mungkin namanya juga sepuh lah ya, kayak yang ngerti gitu. Coba dilihat pakai pemakai enggak. Karena biasanya kalau kayak bau gini atau misalnya meninggalnya disusahin gini tuh biasanya pakai pengasihan gitu. Ada dipanggilin lah kayak kiai gitu, dia dilihat emang masih ada, masih nempel. Akhirnya keluarganya tahu lah dia pakai apa aja. Waduh. Nah yang lo ceritain juga udah sedetail itu tuh Kak. Ibaratnya kayak semuanya jelas nih runutannya, sampai dari awal apa yang dilakuin sampai akhirnya nggak ada yang bisa diharapin dari hal-hal negatif yang dilakuin ya. Nggak ada apa ya, yang ngapain jadi buang-buang waktu doang kan. Dan nikmatnya pun sebentar, nggak ada berjangka bertahun-tahun nggak. Nah teman-teman cerita juga bisa tulis di kolom komentar nih apa yang udah diceritain sama Kak Abel, dari yang dialamin sama Kak Abel dan temen, ya kalau bisa gue bilang sih temen deket lo juga lah namanya ya. Dan sampai akhirnya ngembusin nafas terakhir dengan cara yang seperti itu ya.
Mudah-mudahan ada pembelajaran yang bisa diambil. Tulis aja di kolom komentar gimana menurut kalian. Dan Kak Abel, makasih banyak ya. Makasih udah banyak, mau Kak Radli. cerita kedua kalinya dan Iya, makasih. ini cerita yang sangat ngagetin buat gue nih. Ternyata ada cerita yang sedalam ini gitu. Gue pun sebenarnya udah lama kan, ini 2023 dia meninggal. Sebenarnya pengen cerita cuman harus izin dulu kan. Oh pun tahun lalu lo kesini Itu kejadian ini belum ya? Udah, kan udah. gua Tapi kesini baru-baru. 2023 Maret Iya kan. tahun lalu. Dia meninggal kan Januari 2023. Oh baru banget berarti ya. Jadi karena masih baru banget jadi gue nggak bisa cerita. Oke itu masih lo simpen ya. Jadi masih kayak kasihan keluarganya dulu kan, masih berkabung. Iya. Oke deh, Kak Abel makasih ya. Makasih Sehat-sehat terus buat Sehat-sehat Kak Abel juga. sama keluarga ya. Amin. Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Yang punya pengalaman pribadi jangan lupa DM aja ke Instagramnya Narasi Misteri atau klik link yang ada di deskripsi di bawah. Kalau gitu, gue Randi Mulya pamit ngewakilin Kak Abel pamit. Karena di dunia ini bukan cuma kita yang nempatin.